Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo kerap mengunjungi sejumlah pondok pesantren di tanah air. Presiden menyadari lembaga pendidikan tertua ini merupakan pendukung utama dalam membangun karakter bangsa. Menurutnya, pondok pesantren telah sangat baik membangun hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, sikap, perilaku, etika, nilai-nilai, dan norma. Hasil dari pengamatannya melalui berbagai kunjungan, Presiden memberikan perhatian khusus untuk kemajuan pondok pesantren di Indonesia, di antaranya lewat pembangunan lokasi hunian asrama yang merupakan tempat tinggal bagi para santri. Derap langkah santri mengayun di halaman pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Derap langkah yang mengantar mereka mengenyam ilmu-ilmu keagamaan. Ilmu yang kelak akan bermanfaat luas, bukan hanya untuk bekal kehidupan akhirat, tetapi juga untuk bekal bermasyarakat dalam kehidupan dunia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono bersama jajarannya di Kementerian PUPR menjadi pelaksana amanah Presiden menyiapkan hunian bagi para santri di lingkungan pondok pesantren. Pembangunan rumah susun santri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pondok pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai pusat pembentukan karakter bangsa. Rusun dibangun sejak 2019 oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang digunakan sebesar 3,59 miliar rupiah. Diresmikan Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Rumah susun berdiri kokoh dengan pondasi tiang pancang serta rangka atap berbahan baja ringan. Terdiri dari satu menara setinggi 2 lantai dengan luas sekitar 289 meter persegi. Setiap lantai terdiri atas 2 barak. Untuk menambah kenyamanan para santri, Kementerian PUPR melengkapi bangunan rusun ini dengan instalasi listrik, air bersih, serta mebler pada masing-masing unit. Para santri mengaku bangga dengan program pembangunan rumah susun ini. Diharapkan pembangunan terus berlanjut. Kalau senang itu pasti Pak ya, kita patut bersyukur pada Tuhan pasti ya, atas peresmiannya ini dan bangunnya ini. Dengan adanya fasilitas, baik fasilitas itu fasilitas masalah pendidikan dan maupun pembangunan, itu sangat berpotensi untuk meningkatkan semangat santri di sini. Kebanggaan ini juga dirasakan para santriwati di Pondok Pesantren Al-Falah, Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikam, Madiun, Jawa Timur. Dengan terbangunnya Rusunawa ini, alhamdulillah sekali kami sangat bersyukur karena tempat tinggal kami menjadi sangat nyaman, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya kasur, kamar mandinya juga semakin dekat yang sangat memudahkan kami untuk menuntut ilmu di pondok ini. Tidur kami semakin nyenyak, belajar kami juga semakin konsentrasi. Pada masing-masing lantai terdapat 4 unit bangsal atau barak dengan kapasitas tampung 216 orang. Pelaksanaan pembangunan rusun dilaksanakan kontraktor PT Hagita Sinar Lestari Megah dan konsultan PT Yodya Karya dengan nilai kontrak sebesar 7 miliar rupiah. Bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Di Indonesia ada 315 yang sekarang ini 2018 ini, ya, sejak 2017 kita bangun, 2018 ada 315 rusun di Pompes. Di Jawa Timur ada sekitar 45. Diketahui pada tahun 2019, Kementerian PUPR telah kembali membangun sebanyak 10 rusun santri yang tersebar di Provinsi Jawa Timur.
Kementerian PUPR mengimbau agar rumah susun ini bisa dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan dan keberkahan bagi santri. Di, lo lagi ngapain? Muka lo bingung banget. Aduh, iya nih gue pusing banget. Lagi sibuk cari data jalan nasional yang lengkap dan valid. Nyarinya di mana ya? Ya ampun, udah lo gak usah pusing-pusing lagi. Katanya lo anak milenial. Banyak banget tahu cara untuk dapetin data jalan nasional. Itu semua udah disediakan dari Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nih, sini. Hai, buat kamu yang ingin memperoleh informasi dari Bina Marga, ada beberapa tahap yang harus kamu ketahui. Permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh individu atau instansi. Caranya gampang banget. Kamu bisa mengirim email melalui pipbinamarga@pu.go.id atau mengakses website www.binamarga.pu.go.id. Pilih menu informasi publik. Setelah itu, cari navigasi dan klik ePPID. Kemudian login. Di sini kamu harus mengisi biodata termasuk mengupload foto KTP asli. Kamu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah itu, kamu sudah bisa mengajukan permohonan informasi yang kamu butuhkan. Pastikan kamu mengisi tujuan pemanfaatan informasi yang kamu mau ya, misalnya permintaan data untuk penelitian skripsi. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Ditjen Bina Marga. Lokasinya di lobi gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ada beberapa prosedur pelayanan informasi yang akan dilakukan. Yuk kita simak. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Bina Marga. Di sini, pemohon harus mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Untuk instansi, wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. Bina Marga kemudian meregistrasi permohonan informasi yang telah lengkap. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga atas informasi yang dimohonkan. Kemudian, Bina Marga akan melakukan pengecekan database informasi untuk menjawab permohonan informasi yang kamu ajukan. Setelah informasi diterima oleh pemohon, Bina Marga akan melakukan proses pencatatan laporan bahwa permohonan telah selesai. Ini ya Mbak ya, sama-sama dengan senang hati. Kamu bisa mendapatkan data melalui email atau bisa juga langsung mengambil berkas ke ruang layanan informasi seperti saya ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kamu inginkan hanya dalam 7 hari kerja loh, mudah kan? Bagi kamu yang berada di daerah, tenang aja. Karena Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga akun media sosial Bina Marga
untuk mengetahui update informasi terkini jalan tol, jalan nasional, dan jembatan nasional. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah lining saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Bukan hanya di Pulau Jawa, infrastruktur hunian juga dibangun bagi pelajar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yakni Rumah Susun Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meresmikannya pada 13 Februari 2020 lalu. Bangunan 2 lantai ini diperuntukkan bagi siswa sekolah kepasturan di Kabupaten Sintang dengan alokasi dana sebesar 13 miliar rupiah. Rumah susun ini menggunakan atap semi transparan sehingga memberikan cahaya maksimal di siang maupun malam hari. Terdapat 2 jenis kamar pada rusun ini, khusus difabel dan non-difabel. Ini salah satu contoh kamar untuk teman-teman difabel. Berbeda dari unit yang lain. Pintunya mengarah keluar untuk mempermudah akses kursi roda.
dilengkapi oleh lemari, dilengkapi juga untuk meja belajar. Dan untuk tempat tidurnya sendiri lain dari yang lain karena dia untuk difabel. Jadi untuk perseorangan aja. Sementara itu, kamar non-difabel berkapasitas 4 mahasiswa, dilengkapi tempat tidur susun, lemari pakaian bersama, meja belajar, serta kamar mandi dalam. Pembangunan rumah susun untuk menunjang sarana pendidikan juga ada di daerah Padang, Sumatera Barat. Rumah susun berada di kawasan pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka II. Kawasan pesantren modern terpadu Kota Padang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Mei 2018. Presiden berharap pesantren ini akan terus menjadi ladang subur bagi pertumbuhan santri yang berakhlak mulia. Almarhum Buya Hamka adalah tokoh ulama yang dihormati, sastrawan besar, sejarawan yang disegani, dan tokoh yang menaruh perhatian besar pada pendidikan ilmu pengetahuan terhadap generasi muda kita, generasi Indonesia. Pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka adalah bukti nyata bahwa cita-cita almarhum Buya Hamka telah berhasil menembus waktu dan generasi. Rusun berlantai 3 ini terdiri dari 12 kamar tipe barak yang bisa menampung sebanyak 216 orang santri pria. Tak hanya rumah susun, Masjid Hajah Yuliana serta gedung sekolah SMP dan SMA juga dibangun di kawasan ini. Pembangunan gedung sekolah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan melaksanakan rehabilitasi 10.000 sekolah, madrasah, dan sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2019 sampai 2024. Kita semua berharap hasil kerja nyata Menteri PUPR dan kementerian yang dipimpinnya dapat melaksanakan amanah Presiden Jokowi untuk menumbuhkan insan putra-putri bangsa yang berkualitas dengan adanya sejumlah pembangunan infrastruktur pendidikan. Tumbuh dan bergerak cepat membangun negeri, Kementerian PUPR menjadi rumah bagi insan PUPR di seluruh negeri. Tempat berbaur berbagai macam kompetensi yang menjadi saksi pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Indonesia. Dari ranah di mana budaya kerja terpelihara subur, Kementerian PUPR melahirkan insan-insan cendekia berkarakter luhur. Berangkat dari sebuah inovasi dan pemikiran bagi masa depan, BPSDM PUPR berkomitmen untuk mengantarkan seluruh insan PUPR menjadi generasi mendatang yang profesional dan terdepan. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri 4.0, BPSDM PUPR tidak hentinya berinovasi, mengedepankan kreativitas dengan terus berkreasi, menghasilkan dua pemikiran pembelajaran untuk kemajuan Indonesia. BPSDM Kementerian PUPR memperkenalkan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU yang telah mendukung industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, System Integration, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Dengan sistem manajemen pengetahuan atau SIMANTU, segala ilmu pengetahuan yang telah terbentuk karena pendidikan formal maupun pengalaman di lapangan dapat dituangkan dan dibagikan untuk seluruh insan PUPR di seluruh negeri.
tidak hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, namun juga sebagai pegangan mencari penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen pengetahuan ini akan menjadi titik temu pencari ilmu bagi insan PUPR dari berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia, membuat kita selalu berdampingan membuka cakrawala dalam bertukar wawasan dan pengalaman. Membuka mata dan melihat dunia, memegang erat nilai-nilai luhur menjadi kunci membuka jalan menuju masa depan insan PUPR yang gemilang. Simantu menjadikan kebermanfaatan ilmu di masa depan sebagai tujuan yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial generasi pendahulu kepada generasi penerus PUPR sebagai wujud pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. BPSDM profesional dan terdepan. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teraskita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, '88th Avenue, Fasaka Denpasar, Teraskita Hotel Makassar, dan Teraskita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you.
Duduk di bangku perkuliahan menjadi salah satu jenjang pendidikan tinggi yang diidam-idamkan banyak pelajar. Di saat yang sama, tak sedikit juga yang merasa berat melanjutkan pendidikan ke tingkat ini. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan memang tidak sedikit, terlebih bagi mahasiswa yang datang dari luar kota. Mahasiswa perantau harus memikirkan tempat tinggal selama mengenyam bangku pendidikan. Untuk alasan inilah pemerintah ingin memfasilitasi sebuah hunian yang layak. Rumah susun sewa yang nyaman di lingkungan yang bersih, tentu dengan harga sewa yang ramah bagi kantong mahasiswa. Pembangunan rusunawa sudah dilakukan di berbagai universitas, salah satunya untuk mahasiswa Universitas Padjadjaran. Rusunawa ini diresmikan pada 1 Februari lalu oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Rusunawa dibangun setinggi 4 lantai di Jalan Raya Bandung, Jatinangor, Provinsi Jawa Barat. 20% dari total unit hunian disiapkan untuk mahasiswa tahun pertama untuk menghadapi masa transisi proses belajar di perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan kami memang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk bisa diperhatikan, terutama untuk hunian untuk para mahasiswa, untuk supaya bisa belajar dengan baik. Tapi juga kita harus hati-hati, kadang-kadang menjadi miskin. Jadi mudah-mudahan yang 50 unit hunian dari rusun ini bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Setiap unit kamar dapat dihuni 4 mahasiswa, sehingga diperkirakan rusunawa ini dapat menampung sekitar 196 mahasiswa. Setiap kamar sudah dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat tidur, meja belajar, dan lemari pakaian. Dari segi keamanan, rusunawa dilengkapi dengan kamera CCTV dan alat pemadam kebakaran. Rusunawa Universitas Padjadjaran mulai dibangun pada 2018 oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Rusunawa mahasiswa Universitas Padjadjaran menjadi salah satu dari 26 hunian vertikal bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Pola pembangunannya juga tidak dibeda-bedakan antara satu universitas dengan universitas lainnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk membangun 26 menara rusunawa. Dengan berdirinya rusunawa untuk universitas ini, diharapkan mahasiswa dapat tinggal dan belajar dengan nyaman. Sehingga tak ada lagi alasan untuk meraih kesuksesan di masa depan.